Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Di video kali ini kami akan membahas mengenai analisis SWOT Coca-Cola. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nabila yang bertugas sebagai moderator. Adapun anggota kelompok sekaligus pemateri yang pertama yaitu Hasrawati, yang kedua Fitri Ramadhani, yang ketiga Hijrawati, yang keempat Nurul Sakinah, dan yang kelima Asmit Fadli. Langsung saja kepada pemateri pertama dan selanjutnya saya persilahkan untuk membahas mengenai analisis SWOT Coca-Cola. Analisis SWOT Coca-Cola. Yang pertama yaitu kelebihan atau strength. Adapun beberapa kelebihan Coca-Cola, yang pertama, pengakuan merek atau brand recognition. Coca-Cola adalah salah satu merek yang paling terkenal di dunia, termasuk di Indonesia, memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan. Yang kedua yaitu portofolio produk yang luas. Coca-Cola menawarkan beragam produk, termasuk minuman bersoda, jus, minuman energi, dan air. Yang ketiga, kehadiran global. Coca-Cola memiliki kehadiran global yang kuat, beroperasi di hampir setiap negara, yang memberikan stabilitas dan peluang pertumbuhan. Yang keempat, pemasaran yang efektif. Perusahaan ini memiliki sejarah kampanye, pemasaran yang sukses dan inovatif. Yang kelima yaitu jaringan distribusi. Coca-Cola juga memiliki jaringan distribusi yang mapan dan efisien, memastikan produknya tersedia luas di pasar Indonesia. Selanjutnya, kelemahan atau weakness Coca-Cola. Yang pertama, ketergantungan pada minuman bersoda. Sebagian besar pendapatan Coca-Cola berasal dari minuman bersoda, membuatnya rentan terhadap perubahan preferensi konsumen terhadap opsi yang lebih sehat. Yang kedua, persepsi kesehatan yang negatif. Kesadaran meningkat tentang masalah kesehatan yang terkait dengan minuman berkalori tinggi telah menyebabkan penurunan konsumsi minuman bersoda, mempengaruhi penjualan Coca-Cola. Yang ketiga, persaingan dalam pasar air minum. Di pasar yang semakin memperhatikan opsi minuman yang lebih sehat, persaingan di segmen air minum menjadi intens, dan Coca-Cola menghadapi tantangan dalam memperoleh pangsa pasar. 3. Peluang atau opportunity. Yang pertama, diversifikasi ke opsi yang lebih sehat. Ada peluang bagi Coca-Cola untuk memperluas lini produknya dengan memperkenalkan minuman yang lebih ramah kesehatan atau mengakuisisi perusahaan di sektor kesehatan dan kebugaran. Yang kedua, pasar yang berkembang. Memperluas operasi di pasar yang berkembang di mana ada kelas menengah yang tumbuh dan pendapatan yang meningkat, memberikan peluang pertumbuhan penjualan. Yang ketiga, kemitraan dan kolaborasi. Berkolaborasi dengan perusahaan lain, terutama di sektor teknologi atau kesehatan, dapat membuka peluang baru untuk inovasi dan jangkauan pasar. 4. Ancaman atau threats. Yang pertama, perubahan preferensi konsumen. Perubahan preferensi konsumen menuju minuman yang lebih sehat dan gaya hidup yang lebih peduli kesehatan menjadi ancaman terhadap segmen minuman bersoda tradisional Coca-Cola. Yang kedua, regulasi pemerintah. Regulasi dan pajak yang meningkat pada minuman berkalori tinggi di berbagai negara dapat berdampak negatif pada penjualan dan margin keuntungan. Yang ketiga, persaingan yang intensif. Industri minuman sangat kompetitif dengan pemain utama dan merek baru terus-menerus bersaing untuk mendapatkan pangsa pasar. Yang keempat, penurunan ekonomi. Penurunan ekonomi dapat mengakibatkan penurunan pengeluaran konsumen, memengaruhi penjualan produk non-esensial seperti minuman ringan. Perlu diketahui sebelumnya bahwa nilai untuk sangat tidak setuju itu nilainya 1, tidak setuju nilainya 2, setuju nilainya 3, kemudian sangat setuju nilainya 4. Baik, selanjutnya itu kita lihat pada kuesioner strength, yang dimana pada tabel ini ada responden, average, rating, answer. Dan kita lihat pada tabelnya terdapat beberapa pilihan untuk menghasilkan poin, yang dimana pilihannya itu yaitu merek yang terkenal, produk yang komprehensif, keberadaan global yang luas, pemasaran yang efektif,
jaringan distribusi yang mapan dan efisien. Dan kita juga lihat pada tabelnya terdapat beberapa pilihan seperti setuju, tidak setuju, sangat setuju, dan sangat tidak setuju. Kita lihat pada para responden ada Raffi, Citra, Tini, Faisal, dan Arham sangat setuju bahwa Coca-Cola ini merupakan merek yang terkenal. Jadi jika sangat setuju itu artinya poinnya 4. Dan Melani, Sauki, Asa, dan Alif juga setuju dan menghasilkan poin 3. Dan yang terakhir itu ada Mafis. Dia beranggapan bahwa Coca-Cola bukan merupakan merek yang terkenal. Jadi dia memilih tidak setuju dan menghasilkan poin 2. Jadi average-nya yaitu rata-rata penjumlahan dari poin respon kemudian dibagi dengan jumlah responden. Jadi 34 bagi 10 jadi menghasilkan 3, yaitu setuju. Dan pilihan kedua yaitu produk yang komprehensif. Rafli dan Arham memilih sangat setuju karena mereka beranggapan bahwa Coca-Cola ini merupakan produk yang komprehensif dan menghasilkan poin 4. Citra, Sauki, dan Tini mereka juga setuju bahwa Coca-Cola itu merupakan produk yang komprehensif sehingga menghasilkan poin 3. Faisal, Asa, dan Alif mereka tidak setuju bahwa Coca-Cola merupakan produk yang komprehensif jadi menghasilkan poin 2. Dan yang terakhir itu Mafis. Dia sangat tidak setuju jadi menghasilkan poin 1. Jadi average-nya itu 26 bagi 10 dan menghasilkan 3 poin. Dan pada pilihan ketiga, keberadaan produk yang luas. Faisal, Asa, Arham, dan Mafis mereka memilih sangat setuju karena mereka beranggapan bahwa Coca-Cola ini keberadaannya globalnya luas dan menghasilkan poin 4. Citra, Tini, Alif juga memilih setuju jadi menghasilkan poin 3. Melani dan Sauki memilih tidak setuju jadi menghasilkan poin 2. Dan yang terakhir itu ada Rafli yang memilih sangat tidak setuju dan poinnya itu 1 sehingga average-nya itu 3 bagi 10 dan menghasilkan 3 poin yaitu setuju. Dan pada pilihan pemasaran yang efektif dan jaringan distribusi yang mapan dan efisien, Faisal, Arham, Sauki, Tini, dan lagi Faisal dan Arham memilih sangat setuju pada kedua pilihan tersebut. Jadi poinnya itu 4. Rafli, Melani, Sauki, Tini, Mafis, Asa, dan Alif mereka juga memilih setuju sehingga menghasilkan poin 3. Citra, Arhan, Alif, Rafli, Citra memilih tidak setuju pada kedua pilihan itu jadi menghasilkan 2 poin. Dan yang terakhir itu ada Melani yang sangat tidak setuju dan menghasilkan 1 poin. Jadi average-nya itu 29 bagi 10 dan menghasilkan 3. Dan yang kedua 30 bagi 10 dan menghasilkan 3. Jadi keseluruhan rating dari strength ini yaitu 3 atau juga setuju. Selanjutnya pada kuesioner weakness pada tabel yaitu weakness, responden, average, rating, dan answer. Perlu diketahui sebelumnya bahwa nilai untuk sangat tidak setuju poinnya 1, tidak setuju poinnya 2, setuju poinnya 3, sangat setuju poinnya 4. Selanjutnya kita melihat dari responden Rafli dan Arham. Dia beranggapan bahwa weakness yang pertama yaitu ketergantungan pada minuman bersoda. Dia memilih sangat setuju maka poinnya adalah 4. Sedangkan menurut Citra, Sauki, dan Faisal, dia beranggapan bahwa ketergantungan pada minuman bersoda, dia memilih setuju, maka poinnya adalah 3. Sedangkan menurut Alif beranggapan bahwa ketergantungan pada minuman bersoda adalah memilih tidak setuju, maka poinnya adalah 2. Sedangkan menurut Melani, Tini, Asa, dan Mafis, dia beranggapan bahwa ketergantungan pada minuman bersoda, dia memilih sangat tidak setuju.
maka poinnya adalah 1. Jadi average-nya yaitu 23 dibagi 10. Mengapa 23? Karena adalah rata-rata penjumlahan dari poin responden. Sedangkan mengapa dibagi 10? Karena jumlah respondennya yaitu 10, makanya 23 dibagi 10. Lalu menghasilkan rating 2. Mengapa 2? Karena 23 dibagi 10 sama dengan 2. Jadi jawaban untuk ketergantungan pada minuman bersoda adalah tidak setuju. Selanjutnya pada weakness yang kedua, yaitu persepsi kesehatan yang negatif. Menurut responden Melanie dan Mavis beranggapan bahwa persepsi kesehatan yang negatif dia memilih sangat setuju, maka poinnya adalah 4. Sedangkan Rafli, Faisal, dan Alif beranggapan bahwa persepsi kesehatan negatif dia memilih setuju, maka poinnya adalah 3. Sedangkan Sauki, Tini, Asa, dan Arham beranggapan bahwa persepsi kesehatan yang negatif dia memilih tidak setuju, maka poinnya adalah 2. Sedangkan Citra beranggapan bahwa persepsi kesehatan yang negatif dia memilih sangat tidak setuju, maka poinnya adalah 1. Jadi average-nya yaitu 26 dibagi 10. Mengapa 26? Karena adalah rata-rata penjumlahan dari poin responden. Sedangkan mengapa dibagi 10? Karena jumlah respondennya yaitu 10. Makanya 26 dibagi 10. Lalu menghasilkan rating yaitu 3. Mengapa 3? Karena 26 dibagi 10 sama dengan 3. Jadi jawaban untuk persepsi kesehatan yang negatif adalah setuju. Selanjutnya pada weakness yang ketiga yaitu persaingan dalam pasar air minum. Menurut responden Faisal, dia beranggapan bahwa persaingan dalam pasar air minum dia memilih sangat setuju, maka poinnya adalah 4. Sedangkan menurut Rafli, Melanie, Sauki, Mavis, dan Alif, dia beranggapan bahwa persaingan dalam pasar air minum dia memilih setuju, maka poinnya adalah 3. Sedangkan Citra, Tini, Asa, dan Arham dia beranggapan bahwa persaingan dalam pasar air minum adalah tidak setuju, maka poinnya adalah 2. Jadi average-nya yaitu 27 dibagi 10. Mengapa 27? Karena adalah rata-rata penjumlahan dari poin responden. Sedangkan mengapa dibagi 10? Karena jumlah respondennya yaitu 10. Makanya 27 bagi 10. Lalu menghasilkan rating 3. Mengapa 3? Karena 27 dibagi 10 sama dengan 3. Jadi jawaban untuk persaingan dalam pasar air minum adalah setuju. Baik, perlu kita ketahui sebelumnya bahwa sangat tidak setuju memperoleh 1 poin, tidak setuju 2 poin, setuju 3 poin, sangat setuju 4 poin. Questionnaire strength dalam tabel ini terdapat questionnaire opportunity. Di kolom diversifikasi ke opsi yang lebih sehat, responden bernama Rafli memilih 1 poin, Melanie 3, Citra 3, Syauki 2, Tini 4, Faisal 4, Asa 4, Arham 4, Mavis 1, dan Alif 3. Dengan average atau rata-rata 29 bagi 10. Mengapa 29? Karena hasil dari responden ditambahkan 1 tambah 3 tambah 3 tambah 2 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 1 tambah 3. Hasilnya yaitu 29. Dan mengapa dibagi 10? Karena jumlah dari seluruh responden berjumlah 10. Dan 29 dibagi 10 hasilnya yaitu 3, maka ratingnya adalah 3. Dengan jawaban untuk diversifikasi ke opsi yang lebih sehat, jawabannya yaitu setuju. Selanjutnya kolom pasar yang berkembang, responden Rafli memilih 3, Melanie 2, Citra 3, Syauki 2, Tini 2, Faisal 4, Asa 1, Arham 4, Mavis 2, Alif 3. Dengan average atau rata-rata 26 bagi 10 dengan rating 3. Dan untuk kolom pasar yang berkembang, jawabannya yaitu setuju. Berikutnya kolom kemitraan dan kolaborasi. Responden bernama Rafli memilih 3, Melanie 2, Citra 4, Syauki 3, Tini 4, Faisal 4, Asa 3, Arham 4, Mavis 3, Alif
3 dengan average atau rata-rata 33 bagi 10 dengan rating 3. Dan untuk kolom kemitraan dan kolaborasi jawabannya yaitu setuju. Baik, selanjutnya untuk questionnaire dread, yang dimana perlu kita ketahui sebelumnya bahwa nilai untuk sangat tidak setuju itu nilainya 1, kemudian nilai tidak setuju itu nilainya 2, kemudian setuju itu nilainya 3, dan sangat setuju itu nilainya 4. Kita dapat lihat pada questionnaire dread ini bahwa Rafli, Melani, Sauki, Faisal, Assa, Arham, dan Mafis memilih sangat setuju dari responden 1, yang dimana ketergantungan pada minuman bersoda, maka poinnya tersebut adalah 4. Sedangkan menurut Alif, dia beranggapan ketergantungan pada minuman bersoda, dia memilih tidak setuju, maka poinnya tersebut adalah 2. Dan sedangkan Citra dan Tini beranggapan ketergantungan pada minuman bersoda, dia memilih sangat tidak setuju, maka poinnya tersebut adalah 1. Jadi untuk average-nya adalah 32 dibagi 10. Mengapa 32? Karena rata-rata penjumlahan dari poin responden. Sedangkan mengapa dibagi 10? Karena jumlah respondennya itu yaitu 10, makanya 32 dibagi 10. Lalu menghasilkan rating adalah 3. Mengapa 3? Karena 32 dibagi 10. Maka jawaban untuk answer dari ketergantungan pada minuman bersoda adalah setuju. Selanjutnya pada traits yang kedua, yaitu persepsi untuk kesehatan yang negatif menurut responden Faisal dan Arham beranggapan bahwa resepsi kesehatan yang negatif, dia memilih sangat setuju, maka poinnya tersebut adalah 4. Sedangkan menurut Melani dan Alif beranggapan bahwa persepsi kesehatan yang negatif, dia memilih setuju, maka poinnya tersebut adalah 3. Sedangkan Rafli, Citra, Sauki, Tini, dan Assa beranggapan bahwa resepsi kesehatan yang negatif, dia memilih tidak setuju, maka poinnya tersebut adalah 2. Dan Mafis beranggapan bahwa resepsi kesehatan yang negatif, dia memilih tidak setuju, maka poinnya tersebut adalah 1. Jadi untuk average-nya adalah 26 dibagi 10. Maka ratingnya yaitu 2, maka answer dari persepsi kesehatan negatif adalah tidak setuju. Dan pada traits yang terakhir, yang dimana persaingan dalam pasar air minum menurut Rafli, Tini, Faisal, Arham, dan Mafis beranggapan bahwa persaingan dalam pasar air minum, dia memilih sangat setuju, maka poinnya tersebut yaitu 4. Sedangkan menurut Assa dan Alif, dia beranggapan bahwa persaingan dalam pasar air minum, dia memilih setuju, maka poinnya tersebut adalah 3. Sedangkan Melani dan Citra beranggapan bahwa persaingan dalam pasar air minum, dia memilih tidak setuju, maka poinnya tersebut adalah 2. Dan Sauki beranggapan bahwa persaingan dalam pasar air minum, dia memilih sangat tidak setuju, maka poinnya tersebut adalah 1. Jadi untuk average-nya adalah 31 dibagi 10. Maka ratingnya yaitu 3, dan answer dari responden ketiga itu yaitu setuju. Nah, kemudian yaitu faktor, integrity, rating, dan skor. Yang pertama itu strength. Merek yang terkenal itu integrity-nya 3, kemudian ratingnya 3. Skornya yaitu 9. Kenapa bisa 9? Dikarenakan ini 3 kali 3 yaitu 9. Kemudian integrity-nya didapat dari mana sehingga bisa 3? Ini integrity tersebut ditentukan oleh pakar sendiri. Kemudian produk yang komprehensif yaitu integrity-nya 2, ratingnya 3. Jadi 2 kali 3 yaitu skornya 6. Kemudian keberadaan global yang luas dari produk Coca-Cola ini integrity-nya 2, ratingnya 3. 2 dikali 3 yaitu skornya 6. Kemudian pemasaran yang efektif integrity-nya 2, ratingnya 3. 2 dikali 3 itu skornya juga 6. Kemudian jaringan distribusi yang mapan dan efisien ini integrity-nya 1. Kemudian ratingnya 3. 1 kali 3 yaitu 3.
Nah, kemudian kita jumlahkan mulai dari merek yang terkenal ini 3 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 1, hasilnya 10. Kemudian skornya ini kita jumlahkan 9 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 3, hasilnya yaitu 30. Nah, kemudian yang kedua itu weakness. A. Ketergantungan pada minuman bersoda, integritinya itu 5, kemudian ratingnya 2. 5 dikali 2 ini mendapatkan skor 10. Kemudian B. Persepsi kesehatan yang negatif, integritinya ini 3, kemudian ratingnya 3. 3 dikali 3 sama dengan 9. Kemudian persaingan dalam pasar air minum, integritinya ini 2, ratingnya 3. 2 dikali 3 yaitu 6. Kemudian dari jumlah integritinya ini 5 tambah 3 tambah 2 sama dengan 10. Kemudian skornya juga kita jumlahkan 10 tambah 9 tambah 6, hasilnya 25. Nah, kemudian yaitu yang ketiga, opportunity. A. Diversifikasi ke opsi yang lebih sehat, integritinya itu 3, sedangkan ratingnya 3. 3 dikali 3 yaitu 9. Kemudian pasar yang berkembang, integritinya itu 4, kemudian ratingnya 3. 4 dikali 3 yaitu 12. Kemudian kemitraan dan kolaborasi, integritinya itu 3, kemudian ratingnya 3. 3 dikali 3 yaitu 9. Sama seperti tadi, hasilnya itu kita jumlahkan jadi 3 tambah 4 tambah 3 yaitu 10. Kemudian 9 tambah 12 tambah 9 itu hasilnya 30. Kemudian yang keempat yaitu traits. A. Perubahan preferensi konsumen, integritinya itu 4, kemudian ratingnya 3. 4 kali 3 yaitu 12. Kemudian B. Regulasi pemerintah, integritinya itu 2, ratingnya 2. 2 kali 2 yaitu 4. Kemudian C. Persaingan yang intensif, integritinya itu 4, kemudian ratingnya 3. 4 dikali 3 yaitu 12. Sama seperti tadi, dijumlahkan 4 tambah 2 tambah 4 sama dengan 10. Kemudian 12 ditambah 4 tambah 12 itu hasilnya 28. Nah, setelah tadi melihat tabelnya, kemudian akan dibuatkan diagram. Sebelum dibuatkan diagram itu, kita perlu mencari X dan Y-nya. Untuk mencari X, yaitu strength dikurang weakness dibagi 2. Strength-nya itu 30, kemudian weakness-nya itu 25, kemudian dibagi 2. 30 kurang 25 hasilnya 5, dibagi 2 sama dengan hasilnya 2,5. Jadi X-nya yaitu 2,5. Kemudian untuk mencari Y-nya dengan cara opportunity dikurang traits dibagi 2. Opportunity-nya itu 30, kemudian traits-nya itu 28. 30 dikurang 28 hasilnya 2, kemudian dibagi 2 hasilnya 1. Jadi Y-nya itu 1. Kemudian dibuatkan diagram. Dari diagramnya ini kita lihat O itu sama dengan opportunity, kemudian S-nya itu sama dengan strength, kemudian T-nya itu traits, kemudian W-nya itu weakness. Adapun kesimpulan dari materi yang telah dibahas yaitu dengan mengidentifikasi peluang dan kekuatan yang tinggi, Coca-Cola memiliki landasan yang kuat untuk pertumbuhan dan keberhasilan di pasar. Langkah-langkah strategis seperti eksploitasi peluang terbaik, pengembangan produk dan inovasi, peningkatan kapasitas produksi, penguatan saluran distribusi, pengembangan pasar, peningkatan kualitas dan layanan, serta pembentukan kemitraan strategis dapat memperkuat posisi perusahaan dalam menghadapi persaingan dan memanfaatkan pertumbuhan potensial. Itulah tadi pemaparan dari kelompok kami mengenai analisis SWOT Coca-Cola. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.